Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam memberi pengaturan tentang masalah ekonomi kepada umat Islam, yang pada intinya sedikit kita singgung, yaitu berbeda dengan ajaran-ajaran ekonomi menurut teori barat kapitalis maupun teori timur mengenai sosialis komunis. Ya, Islam mendasarkan ajaran atau pengaturan tentang masalah ekonomi itu adalah kepada firman Allah, kepada Quran, dan juga contoh-contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak berdasarkan pemikiran manusia, ya, bukan berdasarkan otak manusia. Lalu bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa ini memang berasal dari Allah? Itu kembali kepada masalah keimanan, ya. Jadi seandainya kita sudah mengaku beragama Islam, sudah mengakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, maka mutlak kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah merupakan firman atau kata-kata Allah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, ya. Zalikal kitabu la raiba fihi, ya, kitab ini adalah kitab Allah, tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Jadi kalau yang masih ragu-ragu bahwa benar nggak ini benar merupakan firman Allah, ya berarti dia belum beriman, ya, berarti imannya masih goyang, karena Allah sendiri mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti petunjuk juga termasuk di dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang muslim, ya kan, kita sudah mengatakan wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang muslim, aku berserah diri. Berserah diri artinya memasrahkan kehidupan kita kepada pengaturan Allah, dan kita bersumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bahkan bersumpah bahwa sholatku, semua amal ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanyalah untuk Allah. Berarti mutlak bagi kita untuk menjalankan kehidupan berdasarkan apa yang sudah diatur di dalam Al-Quran, termasuk di dalam aktivitas ekonomi. Jadi kalau misalnya kita mengaku beragama Islam tapi kita meragukan aturan Islam, kita mempertanyakan kebenaran Islam, lalu kemudian kita malah lebih yakin dan bahkan mempraktekkan aturan-aturannya manusia, jelas bahwa iman kita tidaklah utuh, ya. Bahkan kita sampai kemudian mengatakan bahwa ajaran Islam itu begini dan begitu dengan nada negatif, berarti kita sudah kafir, jelas itu. Kafir artinya menentang, menentang, kemudian tidak membenarkan, ya. Kita bersahadat tapi kemudian kita yakin bahwa aturan ekonomi orang lain lebih bagus, pikiran-pikiran Adam Smith lebih bagus, pikiran-pikiran Karl Marx lebih bagus daripada pikiran yang atau
aturan yang dijalankan atau disebutkan dalam Al-Quran. Udah jelas itu berarti bahwa iman kita sudah tidak utuh lagi ya, dan berarti kalau iman kita tidak utuh, otomatis pula bahwa perilaku kita, semua janji kita, sumpah kita tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dipertanyakan ya kebenarannya. Mungkin kita jadi termasuk nanti orang yang dianggap menentang atau dianggap pura-pura alias munafik ya, atau orang yang malah syirik, musyrik. Karena apa? Karena menganggap yang lain lebih dari Allah hebatnya, menganggap ajaran orang lain lebih mumpuni, lebih hebat daripada firman Allah dalam Al-Quran. Sudah jelas kategorinya bisa masuk kufur, bisa masuk munafik karena pura-pura, atau malah musyrik karena menganggap ada yang lebih hebat dari Allah. Jelas ya? Ini harus kita pahami benar. Ini prinsip dasar dalam Islam, termasuk dalam ekonomi. Jadi kita harus yakin benar bahwa apa yang sudah digariskan oleh Allah ini adalah yang terbaik untuk manusia. Dan sudah sewajibnya kita yang mengaku beragama Islam ya tentu harus menjalani itu. Ya. Dan kita jangan berpikir bahwa menjalankan ekonomi Islam berarti harus negara Islam. Itu dua hal yang terpisah. Menjalankan agama Islam dalam hal perdagangan, nggak boleh curang, nggak boleh nipu, itu dijalankan sesuai agama Islam. Nggak mesti negaranya berubah jadi negara Islam, ya kan? Tidak riba, tidak membuat kerusakan, tidak mengeksploitasi sumber daya seenaknya, tetap memperdulikan orang miskin, menyantuni anak yatim. Itu sudah menjalankan hukum Islam tanpa kita harus berpikir tentang masalah politik kenegaraan. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita menjalankan ekonomi Islam itu negaranya harus berubah dulu. Nggak mesti. Jangan salah kaprah. Jangan alergi terhadap yang berbau Islam padahal kita sendiri ngaku Islam. Aneh. Seolah-olah kita itu menganggap bahwa Islam itu selalu terbayangnya yang negatif. Ya, kenapa perilaku umat Islam seperti itu kelihatannya di permukaan? Itu kan umatnya, bukan ajarannya. Jadi jangan menganggap bahwa perilaku orang-orang yang tidak sesuai dengan Islamnya kemudian langsung disamaratakan itu berarti Islam yang ngajarin. Ya enggak lah. Berarti orang itu termasuk orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam padahal ngakunya Islam. Maka kalau kita jadi ikut-ikutan meragukan Islam sebagai suatu kebenaran yang hak, kebenaran yang mutlak, ya berarti kita juga termasuk ke dalam golongan mereka. Berarti kita jangan pura-pura dalam Islam, ya. Berarti kita itu dianggap menentang apa yang disampaikan Allah, dan berarti kita menganggap ada yang lebih hebat daripada Allah. Hati-hati ya. Oke, baru sekarang hari ini kita coba untuk melihat sumber hukum menurut Islam. Dan seperti biasa saya selalu ingin membandingkan dengan ajaran-ajaran ekonomi yang lain. Supaya apa? Supaya Anda bisa menilai yang masuk akal, yang baik, yang kemudian adil, yang menciptakan kesejahteraan dalam arti yang sebenarnya, itu yang menurut Allah apa yang menurut pikiran orang. Orang biarpun sehebat apapun tetap saja sama dengan kita. Ya memang ada sih, diciptakan Allah itu ada yang memiliki kelebihan, kejeniusan itu ada, makanya mereka mampu berpikir tentang teori-teori ekonomi, teori politik, teori hukum, teori teknologi dan sebagainya. Ya iyalah, kan sama dengan kodrat manusia. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang cantik, ada yang biasa aja, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, kan gitu ya. Tapi pinternya mereka itu tetaplah dalam konteks manusia yang serba terbatas. Dia pinter di ekonomi, belum tentu pinter masalah hukum. Dia pinter masalah hukum, belum tentu pinter masalah sastra. Dia pinter masalah sastra, nggak ngerti masalah teknologi. Dia ngerti masalah teknologi, dia nggak ngerti ajaran agama.
Jadi sepinter apapun manusia, keterbatasan pasti selalu ada. Sementara kita harus yakin bahwa Allah itu tidak ada keterbatasan. Allah itu maha sempurna. Makanya kata Allah, maha suci Allah dari segala macam sangkaan-sangkaan manusia. Ya, jadi kalau Allah itu dianggap ajarannya, firmannya itu lebih rendah dari pikirannya Adam Smith, pikirannya Karl Marx, yang nggak usah ngaku Islam yang seperti itu. Mendingan terang-terangan di depan, nggak usah berpura-pura Islam tapi kemudian meragukan Islam dan bahkan kemudian malah menganggap yang lain yang lebih hebat. Oke. Sistem hukum apapun kita ketahui itu pasti memiliki ciri-ciri yang kurang lebih sama ini semua. Apa yang dimaksud hukum adalah dia berupa perintah atau berupa larangan. Perintah berarti sesuatu yang harus dikerjakan, larangan berarti sesuatu yang harus ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan. Ya, berdasarkan perintah dan larangan tersebut, maka ciri dari hukum yang kedua adalah mutlak harus ditaati, tidak ada tawar-menawar, tidak ada perkecualian. Ya, mau laki-laki mau perempuan, mau orang kaya mau orang miskin, mau pejabat mau rakyat, ya, mau bangsawan maupun mau petani maupun buruh, semua kalau yang namanya hukum harus taat. Maka ciri yang ketiga adalah kalau terjadi pelanggaran, siapapun mereka yang melanggar kena sanksi. Nah, ini ciri yang seperti ini baik dalam hukum Islam maupun hukum-hukum yang lain sama. Ya, perintah harus dijalankan, kalau tidak dijalankan kena sanksi. Larangan harus dijauhi, kalau tetap dikerjakan kena sanksi. Jadi sampai di sini hukum dari manapun, baik itu hukum Islam maupun hukum dunia, sama cirinya. Oke, next. Sekarang persoalannya, tentu karena kita tadi menganggap bahwa hukum Islam itu bersumber kepada Al-Quran dan hadis, sementara sumber hukum yang lain berasal dari pikiran manusia, maka kita kemudian bertanya, sebenarnya yang namanya sumber itu apa? Ya, sumber artinya pedoman atau asal muasal, dari mana berawalnya, dari mana datangnya, dari mana dasarnya. Ya, jadi dengan demikian kita bicara tentang sumber, ya berarti seperti kita mempertanyakan mata air. Air itu datangnya dari mana? Tentu di bumi berasal dari mata air. Nah, di sanalah sumbernya. Ya, mata air yang jernih pasti mengalirkan air yang jernih. Ya, tapi pastinya sebenarnya mata air itu pasti jernih. Dia menjadi kotor karena lingkungan. Ya, berarti semuanya, apalagi kalau kita yakin bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, berarti semua yang benar, semua air yang jernih mengalir itu asal muasalnya adalah dari Allah. Tapi kemudian nanti di lingkungannya, apakah dia menjadi lumpur, atau dia menjadi air comberan, atau dia menjadi air limbah, apakah dia menjadi air beracun, itu masalah di luar dari mata airnya. Ya. Ya. Jadi kalau kita rangkaikan sumber hukum Islam, itu artinya asal muasal dari peraturan tentang hukum yang kemudian berlaku bagi semua orang yang mengaku sebagai pemeluk Islam.
Jadi dengan demikian sumber hukum Islam artinya pedoman dalam menentukan hukum atau aturan di dalam agama Islam. Ya. Kemudian sejarah hukum Islam sedikit kita bahas ya. Sistem hukum di setiap masyarakat itu pastilah memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkupnya sendiri ya, jadi sistem hukum dimanapun pasti punyanya sendiri, karakternya sendiri, dan ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga halnya dengan sistem hukum dalam agama Islam. Pastinya Islam memiliki sistem hukum sendiri yang kita sebut sebagai sumber hukum Islam. Nah, kita kenal dengan sebutan hukum Islam. Literatur Islam ya, termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah tidak dikenal ya, istilah hukum Islam. Jadi hukum Islam itu tidak disebutkan di dalam literatur yang literatur Islam termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak pernah ada menggunakan kata hukum Islam. Namun kedua kata ini, hukum Islam ini, hukum maupun Islam, itu secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang digunakan adalah Asy-Syariah Al-Islamiyah, yang diindonesia menjadi syariat Islam, syariah Islam. Dan kemudian dan al-fiqih al-Islam artinya dalam bahasa Indonesia fikih Islam. Istilah hukum Islam sendiri menjadi populer dan digunakan sebagai istilah yang luas penggunaannya di Indonesia, benarnya berasal dari terjemahan bahasa Barat ya, bahasa Inggris yang menyebutnya sebagai Islamic law ya, hukum Islam, Islamic law. Sementara kalau dalam bahasa Al-Qurannya sendiri adalah syariah Islam atau asy-syariah al-Islamiyah dan fikih al-Islamiyah atau fikih Islam ya. Oke. Next, sumber utama dari hukum dalam Islam adalah Al-Quran, yang dimana antara lain disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ayat-ayat yang kurang lebih artinya hampir sama sebenarnya banyak, tapi dalam hal ini kita sebutkan adalah An-Nisa ayat 59 yang bunyinya adalah ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fis syai'in faruddu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsan ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Jadi ini seruan ini, panggilan ini hanya untuk orang yang mengaku beriman ya, yaitu yang percaya kepada hari akhir, yaitu orang yang mendekatkan sholat, yaitu yang menegakkan atau mengeluarkan sebagian dari hartanya dinafkahkan di jalan Allah. Wahai orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul ya. Taati Allah nomor satu, yang kedua taati Rasul sebagai utusan Allah, yang ketiga baru para pemimpin di antara kamu. Asas ini jangan bolak-balik, jangan diputar-putar. Jadi jangan sampai kita malah taat kepada pemimpin, padahal kita tahu pemimpin itu tidak taat Allah dan tidak taat Rasul. Haram. Berarti kita menganggap pemimpin itu lebih hebat dong dari Allah, dari Rasul. Jadi urutannya jelas ya, taati Allah, taati Rasul, baru taati pemimpin. Ini kebanyakan kita keblinger, taat sama pemimpin mutlak, membabi buta. Pemimpinnya salah, jalan terus, ikutin terus,
padahal pemimpinnya tidak taat Allah dan tidak taat Rasul. Jelas ini sudah merupakan sifat apa? Sifat syirik. Kalau kita menganggap bahwa pemimpin itu lebih hebat dari Allah dan Rasul, nggak boleh. Ini harus kita hati-hati ya. Iman kita itu gampang banget digoncang, hati-hati. Baru kemudian kata Allah, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu hal, termasuk di dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik ya, antara kita nih, antara para penganut Islam, kemudian ada selisih pendapat tentang masalah tertentu, perintah Allah lah, kembalikanlah ia kepada Al-Quran Rasul, kepada Al-Quran dan Sunnah, jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Namanya manusia itu kan sebagaimana kodratnya berlain-lainan, pasti juga pendapatnya berlain-lainan. Si A bilang begini, si B bilang begitu, si C bilang begono. Kan pikiran manusia beda-beda ya, manusia juga beda-beda kan. Saya bilang tadi, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ceking, ada yang endut ya, pasti beda-beda pendapatnya ya begitu. Nah, ketika kita kemudian berbeda pendapat tentang suatu hal, kata Allah, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi bukan mau cari referensi lain, tapi kepada Allah dan Rasul. Baru kemudian nanti ya, berikutnya lagi akan kita bahas, kalau ternyata di dalam Al-Quran tidak ditemukan nasnya, keterangannya, dalam sunnah juga tidak diketemukan penjelasannya atau contohnya ya, baru kemudian kita boleh melakukan ijtihad, yaitu mencari pemecahan kira-kira seperti apa, tapi tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis, nggak boleh kemudian jadi menyimpang sana kemari. Cuma mungkin masalahnya ini baru diketemukan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas, dalam hadis juga tidak ada padanannya secara tepat, maka kita boleh berijtihad. Itu pun harus sepakat ulama, namanya ijtima, berjamaah. Jadi bukan satu orang dua orang kemudian menetapkan hukum Islam menurut dia sendiri, harus berjamaah, dalam arti harus merupakan pengakuan banyak ulama, baru bisa menjadi sumber hukum yang ketiga. Selain Al-Quran dan Sunnah, baru kemudian ijma ulama ya. Bisa juga nanti kias, analogi. Dulu ada masalah seperti ini masalahnya kurang lebih mirip, berarti hukumnya kurang lebih sama gitu, itu namanya kias. Kata Allah, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Apa? Yaitu jika kamu taat Allah, jika kamu taat Rasul, jika kamu berselisih pendapat, kembali kepada Allah dan Rasul, kata Allah, itu lebih baik bagimu ya, itulah yang terbaik. Oke, sumber hukum Islam ini sendiri seperti saya sebutkan tadi adalah pertama Al-Quran dan hadis. Itu merupakan sumber hukum utama. Al-Quran adalah firman Allah, hadis adalah apa yang dicontohkan atau yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai utusan Allah ya. Al-Quran itu berwujud dalam perilakunya Rasulullah. Rasulullah itu adalah Al-Quran hidup. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran apa, lihatlah contohnya, prakteknya yang dilakukan oleh Rasulullah. Al-Quran mewajibkan untuk umat Islam itu sholat ya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi seorang muslim ya, sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan, tapi tidak jelaskan bagaimana kita bersolat. Maka kemudian ada di dalam hadis kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Umat Islam begitu. Jadi kalau merefer kepada Al-Quran ada perintah sholat atau ada perintah lain tentang sesuatu, lihat hadisnya, prakteknya seperti apa, contohnya seperti apa. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri ya.
Misalnya Al-Quran sebutkan sholat adalah kewajiban bagi umat Islam laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan waktunya, tidak sebutkan caranya. Lalu kata si Vicky Yuliani, saya maunya sholatnya begini. Terus kemudian kata Nabil, enggak, saya maunya begitu. Kata Wahyu Diva, begono. Ya nggak bisa, suka-suka sendiri. Nggak boleh suka-suka, nggak boleh ngarang. Ingat ya, dalam Islam itu ada ketentuan. Satu, dalam hal ibadah semua hal itu dilarang kecuali yang diajarkan. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang ibadah tata caranya bagaimana. Dalam bulan Ramadan diwajibkan untuk puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kan gitu. Lalu kata teman-teman kamu yang lain, saya maunya begini puasanya. Enggak, itu berat, mendingan begini. Saya maunya puasa buka dulu, terus kemudian puasa 3 jam, terus buka lagi, kan nyantai tuh, enak tuh. Terus kemudian tidur, udah gitu, kan udah 3 jam tuh tidur, buka lagi, kan aus habis tidur. Ya kacau kalau hukum itu berdasarkan mau-maunya orang. Ya, jadi Al-Quran itu adalah mutlak sumber hukum utama. Lalu kemudian lihat bagaimana praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah kemudian berpuasa, berhaji dan sebagainya. Hati-hati ini banyak nih ajaran-ajaran yang mengaku Islam, merefernya kepada Al-Quran sebagai kitab, tapi kemudian nggak mau mengakui Nabi Muhammad. Itu namanya aliran ingkar sunnah. Pertanyaannya lah, kamu tahu Al-Quran dari mana kalau nggak dari Nabi? Emang kamu ketemu Allah di mana? Emang kamu siapa kok bisa-bisanya kamu ketemu Allah? Emang kamu derajat kamu setinggi apa kok bisa ketemu Allah? Ya, banyak tuh aliran ingkar sunnah. Hati-hati, anak muda nih biasanya yang dideketin nih. Ya, Al-Qurannya dipakai, boro-boro bisa baca Arab, bahasa aslinya. Lihatnya juga yang terjemahan dari Departemen Agama, terjemahannya doang yang dilihat. Tapi ingkar sunnah, Nabi-nya nggak diaku, kan kacau. Emang Allah tuh datang kepada kamu ngasih Quran dalam bentuk kitab terbitan Departemen Agama? Kan aneh, cara berpikir itu aneh. Kapan kamu ketemu Allah? Jadi tetap harus melalui Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah Al-Quran hidup. Jadi dengan demikian menjadi suatu kesatuan mutlak bahwa taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasul. Nggak bisa hanya taat kepada Allah kemudian Rasulnya diabaikan, terus ngarang-ngarang sendiri bagaimana caranya, nggak boleh. Terus kemudian taat kepada Rasul, naikin derajatnya, tadinya Rasul jadi anak Tuhan. Ini nggak benar juga. Dalam Islam itu mutlak, yang namanya Rasul itu adalah manusia biasa, utusan Allah. Jadi jangan dinaikin derajatnya. Jadi kalau taat kepada Rasul kemudian membantah Allah, tidak pakai Allah, ya kasut, jatuhnya salah lagi, ya kafir juga. Nah, ini harus kita pahami. Yang ketiga, baru kita taat kepada ulil amri. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin kamu. Pemimpin kamu ini bisa berarti pemimpin agama, bisa juga pemimpin politik, bisa juga pemimpin di bidang katakanlah ekonomi, artinya para ahli. Ya. Jadi dalam hal ini para ahli juga boleh kita ikuti pendapatnya, kita pakai ajarannya sepanjang ajarannya itu tidak melanggar atau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Gitu loh. Jadi teori dari siapapun juga para ahli ekonomi boleh kita pakai, cuma ketika dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya otomatis delete, hapus, nggak boleh dipakai. Jadi dia hanya berlaku jika tidak melabrak ketentuan Al-Quran, tidak bertentangan dengan contohnya Rasulullah.
dan itu pun harus ijma. Saya katakan tadi, jadi nggak boleh si A, si B, si C, si D masing-masing, tapi merupakan ijma, artinya kesatuan pendapat, dibenarkan oleh orang lain pendapatnya itu. Jadi ulama sekian banyak, ya, terus kemudian pendapatnya kurang lebih sama dan tidak menentang Al-Quran hadis, boleh dipakai yang seperti itu, ya. Nah, sumber hukum Islam yang keempat adalah kias. Kias ini adalah analogi. Seiring dengan perkembangan zaman, ya kan, banyak temuan-temuan baru, banyak teknologi baru yang mungkin harus dipertanyakan penggunaannya sesuai nggak dengan ajaran Islam. Boleh nggak gitu ya? Wah, dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung, dalam hadis juga tidak dicontohkan secara langsung, karena zamannya memang belum nyampe waktu itu, masih zaman 1440 tahun yang lalu. Ijma ini kita cari-cari, kelihatannya pendapat ulama juga belum ada, baru kita pakai kias, lalu kita menghukumkan suatu hal dengan menganalogikan dengan hukum yang pernah ada, yang kurang lebih hampir sama. Misalnya, ya, hukumnya naik mobil misalnya nih, boleh nggak dalam Al-Quran, dalam hadis? Kan mobil belum ada zaman itu. Boleh nggak naik pesawat terbang? Pergi haji naik pesawat terbang boleh nggak? Pergi haji naik pesawat kapal laut boleh nggak? Kan dicari ya kagak ada lah disebutkan langsung dalam Al-Quran ada kapal terbang, ada kapal lautnya, nggak mungkin ada, ya. Kemudian di dalam hadis juga tidak ditemukan karena memang belum ada, ya. Ijma kemudian mungkin, ya, anggaplah belum ada. Lalu gimana nih hukumnya pergi haji naik pesawat terbang? Nah, tentunya di dalam Al-Quran tidak disebutkan langsung, tapi kemudian ada yang sifatnya sama, yaitu dengan kendaraan pergi berhaji. Nah, kendaraan ini zaman Nabi ya onta, kalau nggak kuda. Dan juga jarak antara Rasulullah sendiri tinggalnya di Mekah, Madinah, nggak jauh-jauh dari Ka'bah, tempat haji. Naik kuda, naik onta, ya, walaupun perjalanan juga pasti cukup jauh, apalagi onta, jalannya santai banget sambil ngunyah gitu, sambil merem dia jalan, ya kan, nyantai gitu kan. Kalau onta itu, kuda masih lari, onta mana ada larinya. Kamu lihat aja tuh onta itu pasti jalan sambil santai, 1, 2, 3, sambil merem, sambil mulutnya ngunyah. Nah, kalau kita jalan sekarang di Indonesia pergi ke Mekah naik onta, itu berapa tahun baru nyampe, ya, berapa tahun lagi pulangnya gitu. Kamu pergi ke haji naik onta, anakmu masih kecil misalnya, punya anak naik onta, pulangnya anakmu udah nggak kenalin lagi, itu siapa tuh? Tante, padahal anaknya sendiri nggak kenal, itu siapa tuh? Tante baru datang. Oke, nah ini kias, artinya hukumnya dipersamakan dengan hukum yang sudah ada karena kemiripan dari karakter-karakternya. Ingat, dalam perkembangan zaman kan, ya, kayak penggunaan internet dan sebagainya itu kan dulu belum ada. Berarti kan kita harus merefer apa sih sebenarnya menurut Islam, nah, gitu. Islam dalam Al-Quran pasti tidak secara tegas-tegas menyebutkan internet, nggak mungkin lah itu. Justru kalau disebutkan, jadi Al-Quran itu jadi terlalu jadi terlalu ini, karena kan sekarang internet, besok apa lagi kan gitu, banyak lagi yang lain kan. Oke, jadi ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam satu perkara yang terjadi. Jadi ulama juga kan pasti nggak mungkin keluar dari Al-Quran dan hadis, ya. Sedangkan kias artinya menggabungkan atau menyamakan atau menganalogikan dalam menetapkan sesuatu, ya, hukumnya bagaimana, hukum atas suatu perkara yang belum ada pada masa sebelumnya. Disamakan karena ada kesamaan sebab, kesamaan karakteristik, kesamaan manfaat, kesamaan bahayanya dan sebagainya.
atau baru kemudian disebut sebagai qiyas. Ingat ya, jadi sumber hukum Islam adalah Al-Quran, firman Allah, hadis itu adalah perilaku, perkataan, perbuatan, larangan, suruhan dari Rasulullah sebagai contoh Al-Quran, kemudian ijma'nya para ulama, kemudian analogi juga qiyas. Tujuan dari hukum Islam tentu adalah sebagai pegangan bagi semua orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, yang mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan kembali lagi harus yakin bahwa itu adalah yang terbaik dibandingkan dengan pikiran-pikiran manusia. Berarti kalau kita meyakini Al-Quran dan hadis dalam masalah pengaturan ekonomi, yakin bahwa itulah yang terbaik, yang terbenar dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran ahli, baik pemikiran kapitalis maupun pemikiran sosialis maupun pemikiran-pemikiran yang lain. Mutlak harus. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hukum barat. Hukum barat itu ya secara garis besar ada dua, yaitu civil law dan common law. Ya, civil law itu adalah yang dimotori oleh Perancis, common law itu dimotori oleh Amerika Serikat. Ya, jadi mereka juga membuat hukum civil law, yaitu zaman Napoleon Bonaparte di Perancis. Kemudian common law itu dari sejak berdirinya Amerika 1776, 300 tahun yang lalu, ya, sama-sama sumbernya adalah pikiran atau kecerdasan atau kreativitas otaknya manusia. Tujuan hukum menurut mereka, ya, sama juga sih yang hukum barat, ya, civil law, common law, maupun yang sosialis yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels atau Lenin atau Stalin yang di timur. Intinya mereka menganggap bahwa hukum itu bertujuan untuk pertama mencapai keadilan. Keadilan artinya yang lemah dilindungi, yang kuat dibatasi sepak terjangnya. Jangan yang kuat itu sampai menindas yang lemah, sampai yang lemah itu dieksploitasi, dianiaya oleh yang kuat. Jadi harus adil. Kemudian tujuan dari hukum adalah menciptakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau diperlakukan adil, orang kan bahagia. Kalau dalam kehidupannya aman, tentram, orang kan bahagia, ya kan? Kalau semuanya kemudian teratur, kan bahagia. Jadi tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan. Yang ketiga adalah hukum itu diciptakan supaya tertib, supaya teratur. Jadi manusia itu nggak suka-sukanya sendiri, ada ketertiban. Nah, jadi inilah tujuan dari hukum, ya, hukum barat maupun hukum timur sebenarnya, ya. Karena hukum sosialis komunis juga sama, tujuannya ini keadilan, kebahagiaan, ketertiban. Cuman dasar pandangannya beda. Minggu-minggu lalu saya katakan bahwa kapitalis barat itu menganggap bahwa kebahagiaan itu akan muncul kalau tiap individu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Sementara sosialis komunis mengatakan kebahagiaan itu akan muncul kalau semuanya diatur oleh negara, jadi semuanya serba negara, ya. Tapi kita melihat bahwa baik itu hukum barat maupun timur, keadilan, kebahagiaan, ketertiban, itu hanya bicara tentang masalah dunia. Sedangkan Islam yang kita sebutkan dari minggu kemarin dan minggu ini juga, bahwa semuanya mendasarkan diri kepada kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kebahagiaan itu hanya muncul kalau orang itu adalah hanya menyembah Allah, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Jadi tujuan dari Islam hukumnya
kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bukan hanya kebahagiaan di dunia. Keadilan juga, keadilan yang sudah ditentukan, inilah keadilan yang menurut Allah, bukan keadilan menurut pikiran manusia, ya kan? Karena keadilan manusia pasti relatif. Antara kamu sekelas ini bilang adil pasti beda-beda maknanya. Bahkan keadilan itu sendiri ada yang namanya keadilan substantif, ada yang namanya keadilan distributif. Ya, misalnya si Vicky nih, saya ambil Vicky misalnya misalnya ya, saya nggak tahu persisnya, misalnya anak ketiga, kamu udah kuliah, sementara adik kamu ada yang di SMP, ada yang masih balita. Terus kemudian oleh orang tua kamu sama-sama dikasih uang satu harinya jajan 5.000. Kira-kira adil nggak menurut kamu? Adil kan, sama itu, sama-sama 5.000. Tapi kamu yang udah kuliah masa 5.000 atau cukup kemana, naik angkot juga bisa pergi, nggak bisa pulang dong, boro-boro jajan. Ya kan, itu juga belum nyampe, paling dari rumah kamu sampai kemana gitu. Padahal kamu 2 kali naik angkot misalnya, baru sekali jalan udah nyampe di situ, udah nggak usah kemana-mana lagi. Jelas nggak adil kan? Tapi bagi yang SMP adil, kenapa? Dia belum punya keperluan, sekolah juga dekat rumah, dikasih 5.000. Waduh, enak banget. Yang balita 5.000 buat apa? Udah belum bisa jajan, paling minta beli permen atau ada tukang balon, ya, ada tukang ciki. Nah, ini namanya keadilan. Keadilan apa itu? Substantif atau apa itu? Kan nggak adil ya. Berarti keadilan itu juga relatif menurut orang. Nah, keadilan yang berikutnya adalah kalau adilnya itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan proporsinya. Vicky udah kuliah, wah 1 hari 5 juta, Vicky habisin, awas kalau nggak habis, pulang nggak boleh pulang kamu, harus 5 juta tak habis, mau di mana kayak kamu habisin. Nah, sementara yang SMP ya cukuplah 200.000, wah keren, 200.000 SMP, sama ancaman yang nggak habis, nggak boleh pulang. Ya. Kemudian anaknya yang kecil, ya kamu kan belum jajan, kasih aja susu, ya, susu 5 kaleng sehari harus habis. Ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Vicky butuhnya berapa, dikasihnya berapa, adiknya dikasihnya berapa, yang kecil lagi dikasihnya berapa. Itu baru keadilan yang substantif sesuai dengan proporsinya. Nah, sementara kalau menurut Islam keadilannya seperti itu. Yang kaya harus ngeluarin zakat, yang miskin boleh menerima zakat, kan gitu. Semua umat Islam harus mengeluarkan zakat. Yang miskin ngeluarin zakat, buru-buru, gue makan aja susah, kan gitu kan. Yang kaya zakat ya wajar, orang nggak kaya. Yang miskin makan aja susah, suruh ngeluarin zakat. Itu kalau keadilannya keadilan seperti saya bilang tadi, dibagi sama rata. Pokoknya harus zakat. Semua umat Islam harus sholat. Iya, memang harus sholat. Tapi kan juga kembali lagi keadilannya substantif. Artinya orang yang sehat sholatnya kan harus berdiri tegak. Orang yang kemudian kakinya lagi encok, lagi rematik atau lagi asam urat, nggak bisa berdiri, kan boleh sambil duduk. Ya, duduk juga nggak bisa, boleh sambil berbaring. Berarti itu kan keadilan, harus sama-sama sholat, tetap sama-sama sholat, tapi kondisinya bisa beda-beda. Nah, Islam kita gitu, ya. Kebahagiaan juga adalah, menurut Islam kebahagiaan bukan hanya di dunia. Kebahagiaan itu kan di dunia berapa sih? Kan saya sebutkan minggu lalu, kebahagiaan itu ya apa ya, kalau menurut dunia kan ukurannya adalah tubuh ya. Kalau kamu masih seger-seger nih, masih belum 20-an ya, masih fit badannya, ya mungkin bahagia, badan enak gitu. Tapi kalau di atas 60, di atas 70 ya, kepala sering pusing, perut sering mules, mata udah rabun, kuping udah curek, nggak denger, makan ini salah, makan itu salah. Kebahagiaan kan berarti udah beda sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kondisinya, ya. Apalagi ketertiban. Yang dimaksud tertib itu apa? Beda-beda, relatif. Nah, berarti keadilan, kebahagiaan, ketertiban menurut hukum barat itu disandarkan kepada pemikiran manusia. Sementara kalau dalam hukum Islam, keadilan, kebahagiaan, ketertiban adalah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jelas ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita melanjut. Fungsi hukum itu
ya kurang lebih baik itu hukum Islam maupun hukum Barat dan hukum Timur kurang lebih sama. Yang pertama alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Ya kalau nggak diatur yang namanya manusia ya tahu sendiri. Kamu belum pernah ke kampus ya, kamu waktu daftar doang, kuliah nggak pernah ke kampus sampai sekarang. Ketemu dosen aja kan melalui virtual di alam maya seperti ini kan, tidak di alam nyata ya. Kemudian yang kedua fungsi hukum adalah juga mewujudkan keadilan sosial ya. Kemudian dia merupakan alat penggerak pembangunan nasional. Kenapa? Ini wajib, ini nggak boleh, ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Itu berarti kan alat penggerak. Kalau wajib berarti orang bergerak, kalau tidak boleh berarti orang menahan diri gitu. Oke, jadi alat penggerak pembangunan nasional. Yang ketiga, yang keempat, dia juga merupakan alat kritik. Artinya kalau ada segala sesuatu yang dianggap nggak beres ya kembalikan kepada hukum gitu maksudnya. Alat kritik dijadinya. Sesuaikan dengan bunyi pengaturan bagaimana. Fungsi hukum juga sarana penyelesaian sengketa. Namanya orang dalam dagang kan pasti ada aja ya perselisihannya. Misalnya apa, mengenai kualitas barangnya. Tadi bilang ini barang bagus, nggak tahu ini barang second kan gitu kan. Terus kemudian kata si penjual, iya tadi bilangnya cash kok sekarang nyicil, tarusak nembak mulu, udah jalan lagi galakan dia, nah gitu ya. Gitu, apalagi orang ngutang ya. Wah kalau mau ngutang udah memulas-mulas deh, seolah-olah dia adalah yang termiskin di dunia, seolah-olah dia yang paling merana sedunia, seolah-olah dia orang yang sangat menderita dan harus ditolong. Tapi begitu dikasih, besokan mau dibayar, dialah paling tergalak sedunia. Apa lo, gitu ya. Bilang ditagih aja apa lo. Jadi yang punya piutang malah jadi nggak berani. Ya mau nagih maluan dia, bukan yang utang yang malu, yang punya piutang yang malah malu nagihnya. Oke, nah itulah sifat manusia. Makanya kemudian harus ada sarana penyelesaian sengketa. Kalau nggak ada hukum, bayangin lah, kacau semuanya itu ya. Kamu anak gadis, tidak ada hukum, jalan sendirian, dirampas dompetnya, diambil HP-nya, atau dibawa kabur orangnya, ya, gitu kan, nggak aman. Jadi kalau orangnya memang mau dibawa kabur, ke lain lagi caranya, emang dia mau. Oke. Terus kemudian, kalau dalam Al-Quran, dalam Islam itu dikenal sumber hukumnya adalah tadi apa? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, sedangkan kalau menurut undang-undang atau manusia, ya, hukum menurut manusia, saya ralat, itu sumbernya adalah satu undang-undang. Ya, undang-undang itu kalau di Indonesia adalah kerjasama antara presiden dengan DPR ya maupun pemerintah ya, presiden sama-sama boleh bikin rancangan ya, artinya rancangan atau naskahnya, rencananya itu boleh diajukan oleh DPR, boleh juga diajukan oleh presiden. Tapi kemudian keduanya berunding, terus dibahas tuh berlama-lamaan untuk membahas pasal demi pasal ya, yaitu antara DPR dengan wakil pemerintah. Jadi nggak mesti presidennya langsung, bisa ngutus menteri siapa gitu, nggak berunding saya. Hasilnya kalau sudah ada kesepakatan, maka disebutkanlah rancangan undang-undang itu disetujui oleh DPR. Lalu kemudian setelah disetujui oleh DPR, baru disahkan oleh presiden, ditandatangani presiden. Jadi ini kita sering baca di berbagai media, undang-undang disahkan oleh presiden, omnibus kemarin. Presiden itu memang mengesahkan, tapi kalau dia belum tanda tangan itu belum sah. Tapi itu sudah disetujui oleh DPR. Jadi
yang menyetujui adalah DPR, yang mengesahkan adalah Presiden. Berarti kesimpulannya, undang-undang itu nggak akan bisa lahir sendirian, harus dua-dua belah pihak. Oke, jelas ya. Nah, ini nanti kita bahas dalam mata kuliah yang lain deh. Nah, kemudian yang kedua adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah suatu sumber hukum. Misalnya begini, kita ada masalah, ya. Terus kemudian ini masalah agak berat, agak pelik, misalnya gitu. Lihat undang-undangnya belum ada nih pengaturan. Karena undang-undang itu kalau dibuat oleh pemerintah dan DPR, maka kadang-kadang perkembangan zaman yang lebih cepat mengalahkan kecepatan lahirnya undang-undang, gitu. Teknologi baru, pengaturannya belum ada. Maka untuk memutuskannya pakai jurisprudensi. Kembali lagi tuh kayak kias tuh, dalam hukum Islam ini jurisprudensi kayak kias. Analoginya kayak apa? Sifatnya, coraknya dan sebagainya sama, oke, ditetapkan sama, ya. Jurisprudensi itu bisa dari hukum yang dilakukan di negara lain, di negara Indonesia, dari keputusan hakim dan sebagainya, itu namanya jurisprudensi. Sudah pernah ditetapkan dan kemudian kita jadikan ketetapan baru, tapi dianalogkan ke sana karena kesamaan gitu loh. Paham ya? Nah, terus kemudian sumber hukum juga bisa berasal dari kebiasaan-kebiasaan. Biasanya gimana? Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Nah, ini juga menjadi sumber dari hukum. Terus kemudian yang berikutnya adalah perjanjian. Perjanjian antara Wahyu sama Nabila. Kalau sama-sama sudah teken, tanda tangan suatu kontrak, maka isi dari perjanjian adalah undang-undang bagi kamu berdua. Artinya mengikat kamu berdua. Kalau kamu sampai melanggar, itu bisa diseret secara hukum, dimintakan keadilannya berdasarkan hukum. Kenapa? Dua-duanya sudah tanda tangan. Nah, jadi satu kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan suatu perjanjian, apalagi tertulis, itu disebut sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Pacta sunt servanda dalam bahasa hukumnya. Oke, yang keempat, sumber hukum juga bisa berdasarkan perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang diakui oleh banyak negara, misalnya di PBB, Declaration of Human Rights misalnya, atau tentang perdagangan, atau tentang kejahatan dan sebagainya. Kalau sudah ditandatangani oleh banyak negara di PBB, itu juga bisa menjadi sumber hukum bagi kita di Indonesia. Kalau Indonesia sudah meratifikasi, artinya perjanjian internasional itu kemudian diberlakukan juga di Indonesia, di tanda tangani presiden. Nah, itu namanya sumber hukum berdasarkan perjanjian atau traktat internasional, international treaty, perjanjian internasional. Yang terakhir sumber hukum adalah doktrin. Doktrin itu adalah pendapat ahli yang dijadikan referensi secara luas, apalagi secara internasional. Ya, mendapat pakar apa di negara mana, tapi kemudian diakui oleh berbagai negara, itu juga bisa menjadi sumber hukum. Tetapi kembali lagi kesimpulan yang kita lihat, baik undang-undang, baik jurisprudensi, kebiasaan, perjanjian, ya, treaty internasional, kemudian doktrin, itu manusia yang buat. Sumbernya adalah kepala manusia. Manusia itu di samping berpikir juga berkemauan. Kemauannya juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Pikiran juga ada yang tidak, ada yang sempurna. Ya, semuanya sama. Nah, sekarang apakah kita kemudian menganggap bahwa ini adalah sumber utama mengalahkan hukum yang diciptakan oleh sang pencipta manusia? Nah, kembali kepada kita. Kalau kita anggap ini lebih mulia,
daripada sumber hukum yang dibuat oleh Allah, yaitu kita bicara tentang level keimanan kita. Ya, kembali lagi ingin saya simpulkan bahwa menjalankan hukum Islam dalam ekonomi itu tidak related langsung dengan masalah politik kenegaraan. Anda jangan berpikir bahwa berekonomi secara Islam berarti harus di negara Islam. Tidak. Dalam perdagangan nggak boleh curang, ya kan. Dalam pinjam meminjam harus adil, ya kan. Kemudian sewa menyewa juga harus jujur. Banyak lagi. Itu semua adalah hukum Islam yang kita dasarkan, semuanya berdasarkan kepada apa perintah Allah dan bagaimana contoh dari Rasulullah. Ya. Intinya kalau manusia itu sudah beriman penuh mutlak, semuanya sudah merasa bahwa semua perilakunya dikontrol, diawasi oleh Allah, semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan satu persatu, maka Anda bisa berpikir, kira-kira ini perlu nggak sih? Emang manusia kalau nggak pakai gini nggak tertib apa? Nggak adil apa? Kalau memang kita semuanya udah kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan Allah dan dicontohkan Rasulullah, kira-kira kita perlu undang-undang lagi nggak? Perlu jurisprudensi nggak? Kebiasaan lagi, perjanjian internasional perlu nggak sih? Perlu sebagai referensi, tetapi bukan sebagai satu yang utama. Karena apa? Karena berdasarkan iman semua sudah pasti akan tertib, semua pasti akan adil, semua pasti insya Allah akan bahagia. Oke, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.